Oke, kali ini kita bakal ngebahas satu sosok yang kasusnya besar banget dan belum selesai sampai detik ini. Yang pernah dijadiin panutan, diidolain, dicontoh banyak anak muda, tapi sekarang nama dia malah lebih sering disebut di pengadilan ketimbang di panggung. Ada yang belum tahu orang ini siapa? Atau ada yang masih ingat tentang kasusnya? Ya, betul. Siapa lagi kalau bukan P. Diddy, yang ceritanya sangat kacau sekali di media pada saat itu. Dia pernah ngomong pengen dipanggil Love loh. You can call me Love. I have become love. Aneh banget kan ya? Geli gitu dengernya kita ini. Tapi kita coba bahas lebih lengkap orang serem ini. Mari berselancar dalam kata-kata. Kita tarik ke belakang dulu. Tenang, gue bakal jelasin secara singkat. Pada tahun 2023, jadi titik awal kehancuran citra P. Diddy. Mantan pacarnya Casey Ventura, tiba-tiba aja buka suara. Dia tuntut Diddy karena katanya selama pacaran, dia diperlakukan kayak properti. Dari dipukul, dikekang, sampai dikontrol hidupnya. Semuanya ditumpahin sama Casey. Tapi bukan cuma kata-kata doang. Ada video CCTV di lorong hotel yang nunjukin Casey lari ketakutan. Dikejar sama Diddy yang cuma pakai anduk doang. Sangat kacau sekali si Diddy ini. Terus rambutnya dijambak, dia diseret balik ke kamar. Gila banget ya. Itu benar-benar ngeri menurut gua. Dan Casey juga ngeiyain semua rumor yang udah beredar soal freak of party-nya si Diddy. Jadi gini guys, lo pasti udah sering denger kan gosip-gosip soal freak of party yang katanya digelar abis acara-acara formalnya si Diddy. Nah, itu tuh ternyata emang bener. Isinya tuh pesta erotis di mana tamu-tamunya bisa bebas berhubungan satu sama lain. Sambil nyicip alkohol sama obat-obatan terlarang. Dan Casey ngaku di pengadilan kalau emang begitu definisi dari yang namanya freak of party. Dan itu pernah cerita, pengalaman pertamanya tuh pas dia umur 22 tahun. Jadi waktu itu si Diddy nyewa rumah di Los Angeles. Dan Casey ngerasa kayak, ya udah deh, nggak ada pilihan lain selain ikut gabung. Casey bilang, yang namanya freak of party itu bahkan lebih gila dari yang orang-orang omongin. Diddy tuh literally ngontrol semua hal dari baju yang dipakai orang-orang sampai nentuin siapa yang bakal berhubungan seksual dengan dia. Edan banget bro, dia itu kacau. Dan gak cuma itu, dia juga ngatur hal-hal kecil tapi krusial kayak pelumas, lilin, spray, bahkan suhu ruangan pun dia yang ngatur semua. Lebih gilanya lagi, Casey juga disuruh make kokain biar tetap melek katanya. Soalnya Diddy tuh nggak ngasih dia tidur. Gila kan? Freak of party gini bisa jalan terus sampai 2-3 hari non-stop. Dan tempatnya tuh pindah-pindah. Nggak cuma di satu hotel doang. Kadang di New York City, kadang di Atlanta, LA, Miami, Turks, Caicos, Ibiza. Pokoknya nyebar kemana-mana guys. Termasuk negara-negara lain. Casey juga ngaku di pengadilan kalau si Diddy tuh suka ngerekam semua kejadian selama pesta freak itu. Dan yang bikin makin gila, rekaman-rekaman itu kadang dipakai buat blackmail. Yang artinya itu pengancaman guys. Jadi, si Diddy ini sering ngancem Casey pakai video dan foto-foto itu. Dia bilang kalau Casey nurut, video-video sama foto-fotonya gak bakal dirilis ke publik buat ngancurin nama baik Casey. Buset. Kalau emang bener ini semua guys, gila sih. Casey bisa kuat selama 11 tahun sama orang beginian. Neraka dunia banget sih itu. Walaupun kasus itu akhirnya diselesaikan secara damai alias dibayar, tapi efeknya luar biasa. Kayak ngebuka pintu-pintu gerbang buat korban lain yang selama ini diam. Setelah Casey speak up, laporan lain mulai bermunculan. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita throwback dikit lagi nih ke masa lalu soal kerjaannya si Diddy ini. Jadi, Diddy itu salah satu mogul alias bos besar di dunia musik Amerika. Dia tuh dulunya sempet nyanyi, sempet nge-rap juga sih. Tapi titik naiknya tuh waktu dia mulai rekrutin artis-artis gede asal Amerika guys. Mayoritas yang dia tarik tuh musisi kulit hitam dan kebanyakan rapper pastinya. Nah dari situ Diddy mulai ngebangun kerajaan label musiknya sendiri yang namanya Bad Boys atau Bad Boys Records.
Ini label legendaris banget cuy. Dulu tuh bahkan ada The Notorious Big alias Biggie. Ya, dia juga salah satu korban dari beef Vanas sama Tupac di era 90-an. Terus ada juga Fight Evans, Tutel, sama Sign yang jadi bagian dari label itu. Kalau ngomongin artis-artis yang baru naik daun di 10 tahun terakhir, lo pasti tahu dong Machine Gun Kelly. Nah, dia tuh juga pernah jadi bagian dari Bad Boy Records, si labelnya Diddy ini, yang pernah didis sama Eminem dulu guys. Dan ya, singkat cerita, Diddy udah mulai meroket dari tahun 90-an. Dan sampai sekarang pun masih eksis banget nih orang, walaupun sedang dalam masa hukuman. Begitulah orang kaya, guys. Setelah Casey muncul, nama-nama lain yang Crystal McKinney, April Lampros, sampai ke seorang produser musik bernama Rodney atau Lil Rod Jones, semuanya ngasih laporan yang mirip. Intimidasi, pemaksaan, sampai pelecehan seksual. Gak cuma perempuan doang, bahkan ada korban laki-laki juga. Laporan demi laporan terus berdatangan. Sampai jumlahnya tembus lebih dari 120 laporan. Kacau sekali orang ini ya guys. Tuduhannya serem banget. Mulai dari kekerasan seksual, kontrol psikologis, pesta narkoba, pemerasan, sampai dugaan perdagangan manusia. Wah. Apakah dia terlibat dalam perdagangan manusia di Kamboja? Saya tidak tahu. Nah, bagian ini yang sempat viral banget. Jadi waktu FBI ngegerbek mansionnya Diddy, mereka nemuin barang-barang mencurigakan. Mulai dari senjata api, narkoba, pelumas, alat kontrasepsi, sampai lebih dari 1000 botol baby oil. Dan dari situ muncullah istilah freak of party. Menurut pengakuan beberapa korban dan mantan asistennya sendiri, Phil Fiennes, di mansion Diddy ada ruang khusus buat party liar guys. Waduh, sangat gila sekali ini si Diddy ya guys. They were referred to me as Wild King Nights. And what a Wild King Night was when him and a guest would go to a hotel room or be at his home, his bedroom, and they would have intimate gatherings. I would have to go and prep that hotel room, which consisted of baby oil, Astroglide, candles, incense, liquor, lights, tons of toiletries, drugs. Setiap tamu wajib melumuri badannya dengan baby oil. Dan aturan partinya pun aneh. Setiap beberapa menit harus diulang baby oilnya. Kalau enggak, lo dikeluarin dari ruangan. Dan bukan cuma itu. Phil juga bilang dia sering disuruh bersihin tempat habis party. Hey, yo, Phil, can y'all come straighten it up over here? Buang barang bukti, bahkan pernah disuruh berhubungan sama tamu buat ngetes loyalitas. Sakit jiwa ini orang. Masuk pada September 2024, Diddy akhirnya ditangkap oleh agen federal. Tuduhan yang dikenakan ke dia, konspirasi kriminal, perdagangan seksual lintas negara bagian, pelanggaran hukum federal, soal prostitusi. Dia sempat minta jaminan biar bisa bebas sementara. Tapi ditolak. Ya jelas ditolak lah. Kasusnya itu sangat besar guys. Hakim bilang Diddy berpotensi kabur dan bisa ganggu saksi. Di penjara Brooklyn, dia sempat dilaporkan nangis, stres, bahkan takut diracun guys. Ada laporan dia protes keras selama di tahanan. Tapi masyarakat justru bilang jangan sampai dia mati sebelum buka suara. Kayak kasus Jeffrey Epstein. Masuk pada Mei 2025, sidang dimulai. Pemilihan juri dilakukan. Lalu mulai hearing besar-besaran. Ada lebih dari 30 saksi yang dihadirkan pihak jaksa, termasuk Casey. Tapi dari pihak Diddy, gak ada saksi sama sekali guys di situ. Wah, jadi pertanyaan besar itu guys. Mereka cuma nyodorin bukti elektronik. Dan selama 6 minggu, satu persatu saksi cerita. Isinya mirip. Intimidasi, kekerasan, eksploitasi seksual. Bahkan ada yang bilang Diddy menyuruh escort laki-laki buat ya hal-hal menjijikan gitulah guys. Akhirnya tanggal 2 Juli 2025 hasil sidang diumumkan. Dari 5 tuduhan berat, Diddy cuma dinyatakan bersalah
2 tuduhan ringan, yaitu memfasilitasi transportasi untuk prostitusi. 3 tuduhan lain yang lebih berat, termasuk perdagangan manusia. Dia dibebaskan. Wah, gila banget nih orang. Memang uang bisa mempermudah segalanya, guys. Padahal kan ada lebih dari 120 laporan, puluhan saksi mata, bukti video dan CCTV, barang bukti dari FBI, tapi vonisnya hanya 10 tahun maksimal, guys, itu. Dan itu pun belum tentu dijalanin penuh, guys. Yang bikin emosi, setelah keputusan keluar, Didi malah selebrasi di ruang sidang sambil bilang, "I'm coming home, baby." Orang-orang pun mulai percaya bahwa sistem hukum bisa dibeli. Ternyata bukan cuma di kita ya, guys. Kayaknya hampir di seluruh negara juga kayak gitu, guys, kalau punya uang. Banyak yang bilang juri dan hakimnya diatur. Bahkan netizen bercanda, jangan-jangan juri dikasih baby oil gratis selama 3 bulan. Wah, kacau ini netizen. Ada juga teori konspirasi yang nyambung kasus ini sama perubahan nama Justin Bieber jadi Lil Bieber. Katanya sih ada koneksi gelap antara selebriti. Tapi ya entahlah. Yang jelas semua orang ngerasa keadilan nggak ditegakkan. Sekarang si Didi masih dalam status tahanan hukum. Belum masuk fase hukuman penuh, guys. Tapi dengan hasil pengadilan kemarin, besar kemungkinan dia bakal bebas dengan cepat. Bayangkan dari 120 kasus laporan, hanya 0,2% yang diterima laporan tersebut, guys. Bahkan kabarnya dia udah siap-siap bikin party comeback, guys. Waduh, kacau sekali orang ini, guys. Waduh, gimana ini? Orang-orang pun bilang, jangan-jangan kali ini pakai minyak kelapa sawit biar lokal dan licin maksimal. Gila, serem. Dan buat korban-korbannya, mereka masih nunggu keadilan. Masih berharap ada investigasi lebih dalam. Gua gak tahu lu pada ada di pihak mana. Tapi satu hal yang pasti, cerita ini belum selesai, guys. Dari awalnya musisi legendaris, sekarang malah identik sama baby oil dan kekerasan. Apakah dia akan kena karma? Atau malah bakal balik lebih kuat dan lebih liar? Kita lihat saja nanti.